37 dan 38 disampaikan, dan tanda-tanda bagi kalian, bagi mereka adalah malam. Kami tinggalkan siang dari malam, maka serta-merta mereka berada di dalam kegelapan. Wasyamsu, dan matahari, tajri, beredar, berkeliling, limustaqarrilaha, pada garis edarnya, pada relnya. Zalika, yang demikian itu takdiru, ketetapan, al-azizi, yang maha perkasa, al-alimi, yang maha mengetahui. Ayat-ayat ini dipampangkan oleh Allah, dan ini bukan hanya satu-satunya ayat. Sebelumnya banyak ayat yang menggambarkan tentang kekuasaan Allah. Ini juga menggambarkan tentang kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Setelah ayat ini juga banyak yang menggambarkan tanda-tanda kebesaran Allah. Kenapa kok Allah memamerkan tanda-tanda kebesaran Allahnya, tanda-tanda kebesarannya ini kepada mereka, bukan hanya kepada kita kaum muslimin, tetapi juga kepada orang-orang non-muslim? Kenapa kok dipampangkan? Targetnya adalah agar kita banyak-banyak mencari ilmu, banyak-banyak mendengar, banyak-banyak membaca. Kalau Nabi Ibrahim di surat Al-An'am itu disampaikan, diinformasikan, melihat bintang, kagum, oh ini paling penciptaku. Terus ternyata bintangnya hilang, nggak kagum lagi. Melihat bulan, wah lebih besar, lebih indah, ini paling penciptaku, ini mungkin penciptaku. Terus hilang lagi, tenggelam lagi, hilang kagumnya. Muncul matahari, kagum lagi, wah ini tambah besar, lebih besar lagi, lebih hebat. Terus setelah matahari tenggelam juga enggak kagum lagi. Akhirnya terus mengadakan penelitian, terus mengadakan pengamatan. Akhirnya mengetahui, meyakini bahwa pencipta itu tunggal. Di alam raya ini ada penciptanya, dan pencipta itu tunggal. Kalau sekarang di zamannya Nabi Muhammad SAW diperkenalkan pencipta itu inna rabbakumullah, sesungguhnya Rabbmu, penciptamu itu adalah Allah. Nah, terus proses berjalannya waktu, Nabi Ibrahim diutus sebagai nabi, diutus untuk menyeru umatnya untuk meninggalkan penyembahan, peribadatan kepada selain Allah, menuju peribadatan hanya kepada Allah saja, manut, tunduk, patuh hanya kepada Allah. Terus perjalanan waktu sampai dibakar, dan dibakarnya itu bukan sekedar seperti kita di kambing di sate begitu aja, bukan hanya itu. Kalau di sate itu paling-paling 10 menit selesai. Kalau kambing di sate itu segitu. Kalau Nabi Ibrahim dibakar dengan bara api yang sangat besar, dan prosesnya memakan waktu 40 hari. Bayangkan, kita puasa 1 hari saja, enggak 1 hari 1 malam loh, 1 hari saja sudah nelongsor, dan banyak orang yang berKTP Islam yang tidak puasa. Enggak kuat. Kenapa nggak kuat? Ya memang fitrahnya begitu. Tetapi kenapa Nabi Ibrahim kok sampai kuat menahan, nggak makan, nggak minum sampai 40 hari dalam keadaan bara api dibakar sampai begitu itu? Ya karena diberi pertolongan oleh Allah, dan salah satu bekalnya adalah karena keyakinan yang menghunjam, keyakinan yang sangat kuat akan kekuasaan Allah. Yakin bahwa Allah itu maha membalas kebaikan. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan pasti dibalas, dan tidak mungkin dicurangi oleh Allah. Sekecil apapun
kejahatan yang kita lakukan juga akan dibalas, apalagi yang besar-besar, apalagi yang syirik-syirik. Kejahatan yang paling besar itu kesyirikan, lalu kebid'ahan, lalu dosa besar, bawahnya lagi dosa kecil, bawahnya lagi menyibukkan pada hal-hal yang lagi menyibukkan pada hal-hal yang mubah, mementingkan yang tidak penting-penting dengan meninggalkan yang lebih penting. Nah, begitu itulah semuanya ditinggalkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ingin mentaati Allah Subhanahu wa taala, karena ingin mendapatkan pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok begitu? Karena ilmunya banyak itu tadi. Ayat-ayat Allah yang dipampangkan, direnungi, diamati, terus diyakini. Dengan keyakinan begitu itu, beliau tabah, beliau tegar dalam menempuh jalan perjuangan. Kita juga sering mendapati, mungkin kita sendiri ya, kita sendiri mungkin kadang-kadang nggak tegar, kita nelongso, barang-barang munda nelongso. Kalau kemarin itu saya dengar ada seorang karyawan sales, kalau nggak masuk, mau masuk lagi itu harus swab, dan swabnya itu biayanya sekitar 80.000, bayar sendiri, nelongso begitu, dijajah tuannya, dijajah juragannya begitu, itu nelongso minta ampun. Nah, orang yang sangat paham terhadap ilmu, dia akan nggak nelongso lagi, dia akan tegar dalam meniti jalan kehidupan, dia akan tegar dalam meniti jalan perjuangan. Perjuangan ini sangat berat dan nggak akan dimampui oleh orang-orang yang cengeng, orang-orang yang nggak tegar, orang-orang yang suka mengeluh itu nggak akan bisa dilalui. Maka balik lagi, ayat-ayat tentang kebesaran Allah ini sering dipamerkan oleh Allah agar kita banyak-banyak mendengar, agar kita banyak-banyak membaca. Dengan begitu kita akan menjadi orang yang berilmu. Dengan menjadi orang yang berilmu itulah kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, dia difahamkan din. Kebaikan dari Allah itu bukan karena kita punya 3 tahta wanita, harta, bukan hanya itu. Bukan itu kedudukan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala itu. Tetapi kalau kita difahamkan din, dengan faham din, faham agama ini, langkah-langkah kita akan tertata, langkah-langkah kita akan teratur, akan tepat, tidak terpeleset, tidak tergelincir.